Oke, balik lagi bareng gue Ali di channel Asoka Story. Di video kali ini gue akan bahas bagaimana seandainya Jerman menang pada saat Perang Dunia Kedua pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Apa aja sih efeknya bagi negara-negara yang dia invasi dan apa perubahannya bagi dunia secara global. Di sini gue ada 5 perubahan jika Jerman menang pada Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah kaum Yahudi pasti musnah di seluruh dunia. Kenapa? Karena kita tahu sendiri Hitler itu sang pemimpin Jerman pada saat Perang Dunia Kedua, dia itu sangat tidak suka kepada kaum Yahudi. Kenapa? Karena dia tuh berpikir ketika Perang Dunia Pertama yang membuat Jerman terpuruk yaitu kaum Yahudi, dan rata-rata pemimpin sekutu pada saat itu era Perang Dunia Pertama dan era Perang Dunia Kedua rata-rata pemimpinnya adalah orang Yahudi. Oleh sebab itu, Hitler itu sangat membenci atau sangat anti, bahasa gampangnya sangat anti lah dia tuh terhadap kaum Yahudi. Kedua adalah jika Jerman menang pada Perang Dunia Kedua adalah bahasa Jerman menjadi bahasa internasional. Jadi bukan bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau bahasa Jepang yang sekarang diadopsi oleh banyak negara. Jadi bukan bahasa Inggris, bahasa Jepang atau bahasa Perancis yang sekarang diadopsi banyak negara atau diakui negara. Mau bahasa internasional itu bahasa Inggris. Jadi kalau Jerman menang pada Perang Dunia Kedua, pasti bahasa Jerman yang mendominasi. Yang ketiga adalah produk digital dan produk-produk kendaraan, produk alutista pasti made in Jerman. Jadi nggak ada tuh HP Samsung, nggak ada tuh HP Apple, nggak ada. Ada juga paling HP BMW atau Volkswagen, atau yang bisa jadi yang buat Amerika cuman tetap logonya ya logo BMW, logo VW, logonya seperti produk-produk Jerman. Yang keempat adalah jika Jerman menang pada Perang Dunia Kedua adalah bendera swastika pasti berkibar dimanapun, entah itu di halte atau di sekolah-sekolah SD, SMP, SMA lah, di universitas bahkan, atau di kantor-kantor kepentingan daerah ya, di kantor kepresidenan pasti berkibar tuh bendera swastika. Bendera swastika adalah logo partai Nazi Jerman pada saat era Hitler. Poin yang kelima, apa yang terjadi dengan dunia ini ketika Jerman menang pada Perang Dunia Kedua adalah yaitu Perang Dunia Ketiga lebih cepat. Kenapa? Karena Hitler itu kan sudah berambisi menguasai Eropa. Nah, sedangkan Eropa sudah takluk. Berarti otomatis keinginan dia udah terpenuhi lah. Nah, itu kan ada musuh baru berarti kan. Musuhnya tidak lain yaitu sekutunya sendiri, Jepang. Kenapa Jepang? Karena nggak ada musuh lagi. Sekutu udah pada lengser, udah pada takluk. Ya taruhlah pada tahun 1945 itu kan Hitler tuh taruhlah dia menang maksudnya. Itu kan dia kan belum bisa naklukin Inggris. Belum bisa naklukin Inggris sama Rusia. Taruhlah waktunya satu tahun itu ya. 1 tahun buat Rusia karena wilayahnya gede dan orang-orangnya banyak. Tapi kalau dari segi alutista itu nggak secanggih Jerman. Tapi orang-orangnya banyak dan negaranya gede banget tuh. Di situ juga ada 3 musim. Nah, kenapa Inggris setahun? Inggris wilayahnya kecil, cuman tentaranya solid. Dan kekuatan armada lautnya itu ya bisa dibilang sebanding dengan Jerman lah pada saat itu. Terus alutistanya juga banyak. Jadi taruhlah dibutuhkan waktu 1-2 tahun ya. 2 tahun, nah 1945, 2 tahun berarti 1947. Nah itu Jerman kemudian kan 1947 udah menaklukkan Eropa semua tuh. Nah setelah itu dia tinggal menaklukkan Asia. Menurut gue pasti kayak gitu dah. Ini asumsi gue pribadi. Tapi itu asumsi yang paling logis lah. Ya karena nggak ada wilayah lain kan. Kecuali ada benua lain dekat Eropa tuh. Itu kan udah nggak ada benua lagi maksudnya yang ditinggali manusia. Yang harus ditaklukkan maksud gue ya. Tinggal Asia. Pastilah. Soalnya kan ketika perjanjian Molotov-Ribbentrop aja kan Hitler melanggarnya. Ya walaupun kita tahu kan Jepang itu nggak mungkin melanggar perjanjian. Walaupun Jepang sangat menghargai suatu perjanjian, contohnya ketika dia melakukan perjanjian dengan Uni Soviet untuk tidak saling serang,
di ujung Manchuria sana, tetapi dia tidak melanggarnya, beda cerita. Atau lain halnya ketika dia berhasil memenangkan semua atau menaklukkan semua Asia dari ujung Asia Timur sampai ujung Asia Barat. Pasti dia ada perasaan ingin menyerang Jerman, walaupun Jerman itu selaku sekutunya. Apalagi dulu Jepang itu diembargo oleh bangsa Barat yang notabene secara fisik itu mirip sekali dengan orang-orang Jerman. Walaupun secara pemikiran itu berbeda, pemimpinan juga sangat berbeda. Pasti Jepang itu ingin menyerang Jerman nantinya jikalau seandainya apabila dia itu menang pada Perang Dunia Kedua. Walaupun dia itu negara yang sangat menghormati gengsi ya, atau perjanjian, katakan seperti itu. Kalau Jerman kita nggak usah tanyakan lah bagaimana dia menghormati perjanjian. Dia memang nggak bisa dipercaya pada saat itu, karena dia perjanjian Molotov-Ribbentrop pun dengan Uni Soviet itu dilanggar, dan banyak perjanjian-perjanjian yang dia langgar juga dengan negara-negara sekutu. Orang Amerika dan sekutu-sekutunya, orang Barat intinya ya, kecuali Jerman maksud gue di sini, itu kan mirip sekali atau mirip banget dengan orang Jerman karena masih satu benua, satu daratan. Ya pasti Jepang itu ada perasaan curiga, walaupun ya Jerman itu sekutu dia, pasti ada curiga. Karena kan dari segi rambut sama warnanya tuh, terus matanya juga sama, warna biru, tingginya juga sama, mirip-mirip lah maksud gua. Sama aja kayak Jepang dengan orang-orang Thailand, dengan orang-orang Nusantara dulu. Sama kan, warna kulitnya, matanya. Pasti dia tuh ada perasaan curiga. Dan nantinya perasaan curiga ini akan menimbulkan perang dunia ketiga lebih cepat. Karena ketika dia membuat perjanjian dengan Uni Soviet, dia tidak melanggarnya, nggak kayak Jerman. Kalau Jerman itu kan melanggar ketika perjanjian tidak ada saling serang, yaitu perjanjian Molotov-Ribbentrop. Tapi kalau Jepang itu tetap menghargai dan tetap patuh. Cuman beda cerita ya. Kalau misalkan musuh-musuhnya Jepang juga udah pada nggak ada, Jepang juga otomatis berinisiatif atau berpemikiran, wah saingan gue cuma satu nih, nah ini harus ditumpas. Nggak jauh beda kayak Hitler atau dengan partai Nazinya di Jerman. Dia juga pasti berpikir seperti itu. Ini sekutu gua, cuman kan nggak ada lagi nih, nggak ada lawan lagi. Terus kan nggak ada daerah lagi yang harus gua pijak selain Asia. Ya udah pasti itu, pasti perang dunia ketiga pecah lebih cepat, dan pasti Jepang dan Jerman. Karena Italia udah takluk lah sama Jerman lah. Italia mah karena seperti video yang sebelumnya gue bahas ya, Italia mah kayak figuran doang lah. Mungkin itu prediksi pribadi gue ya, apa yang terjadi jika Jerman menang pada Perang Dunia Kedua. Jika kalian memiliki prediksi lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jika kalian penasaran dengan video baru gue dan sejarah perang lainnya, kalian bisa klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya. Gue Ali, kita ketemu di video berikutnya.